Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan selamat pagi. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu ya. Jadi pentingnya agar apa yang kita dapatkan bisa mendapatkan manfaat dan berkah buat diri kita masing-masing. Mungkin ketua kelasnya bisa dipimpin doanya. Silakan. Duduk siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi hari ini saya mau membawakan materi tentang kebinekaan global ya. Jadi apa itu kebinekaan global? Tahu kalau kalian dengar kata bineka, apa yang di dalam pikiran Anda? Beda-beda tetap Satu. ya, beda-beda tetap sama-sama ya, itu maksudnya. Kebinekaan global, kalau global berarti Dunia. ya betul dunia. Jadi nantinya kita akan belajar bagaimana kita bisa menerima perbedaan di dalam masyarakat dalam lingkup global. Jadi bukan cuma di negara kita sendiri, tapi kita bisa menerima ya budaya dari luar maupun hal lain dari luar ya. Itu yang dimaksud dengan kebinekaan global. Nah, materinya saya sudah kasih masuk di Google Classroom-nya. Silakan dibuka Google Classroom-nya. Silakan dibuka Google Classroom-nya, pilih di situ topik 1 tentang kebinekaan global. Harusnya saya pakai laptop tapi karena bermasalah jadi saya pakai HP saja ya. Bisa dibuka? Bisa. Ya. Topik 1 kebinekaan global. Di situ ada judulnya dunia yang Berwarna. berwarna. Oke, di sini ada CP-nya, capaian pembelajaran. Jadi apa yang saja kita capai dalam pembelajaran kali ini. Jadi setelah mempelajari topik 1 tentang kebinekaan global, peserta didik diharapkan yang pertama bisa dibaca. Ya lah, kakak saya dulu yang pertama apa? Setelah mempelajari topik 1 tentang kebinekaan global, peserta diharapkan mampu memahami pentingnya menerima perbedaan, mampu menganalisis jenis-jenis kerentanan dan implikasinya terhadap kebinekaan, mampu memberikan contoh lewat tindakan praktik kebinekaan. Ya oke, itu saja. Jadi 3 ya. Jadi 3 yang mau kita capai hari ini, yaitu pentingnya menerima perbedaan, dan kedua mampu menganalisis jenis-jenis kerentanan. Jadi kerentanan itu apa saja yang bisa memecah belah kita ya, dan implikasinya atau dampaknya terhadap kebinekaan. Terus kalian juga nanti mampu memberikan contoh lewat tindakan praktik kebinekaan. Nanti ada tugasnya ya di akhir. Oke, selanjutnya lihat lagi slide PPT-nya, PDF-nya, mulai dari diri. Nah, ini ada pertanyaan ini. Apa jadinya jika semua manusia di dunia ini seragam? Warna kulitnya seragam, bahasanya seragam, ada istiadatnya seragam, budayanya, semuanya sama. Apa jadinya? Ada yang bisa memberikan opininya, pendapatnya? Tidak bisa dibedakan antara satu sama lain. Ya, tidak bisa dibedakan antara satu dengan yang lain. Yang lain yang dibedakan, apa opininya? Jika semua di dunia sama, warna kulitnya, budayanya sama, kira-kira apa di dalam pikirannya? Tidak bisa menerima kontol, ya betul. Ada lagi? Tidak menarik, ya? Tidak menarik dan tidak berwarna, ya. Jadi itulah gunanya kita berbeda. Oke, yang kedua, apakah Anda pernah terpikir untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain? Jika iya, ingin dilahirkan sebagai bangsa atau warga negara mana? Korea. Jika tidak, kenapa? Oke, sudah dijawab tadi, Korea. Alasannya kenapa Korea? Karena di sana ada Oh, oke. Ada yang lain? negara apa di Jerman, Eropa.
Jerman. Kenapa pilih Eropa? Jerman. Karena tuh Pak, bagus sih Pak, kayak warna latanya, ada yang warna biru. Menarik Pak. Fisiknya. Iya Pak. Fisiknya. Yang lain apa? Ingin dilahirkan di negara mana? Jika apa? Tidak pernah terpikir untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain ya. Bangsa atau negara mana yang kalian pilih dan kenapa? Ya. Ada yang lain? Jadi tadi contohnya ada Korea, ada Jerman. Karena ya intinya karena fisiknya. Karena tertarik dengan fisiknya. Berarti kalian tidak bangga dengan Bangga Pak. Indonesia? Bangga Pak. Bangga. Dan kalau kalian disuruh pilih, kalian pilih tadi ya Korea dan Jerman karena fisiknya. Ya berarti secara tidak sadar berarti kalian tidak menerima fisik kalian. Kalian lebih tertarik fisik negara lain ya. Karena mungkin lebih perfect, lebih sempurna. Berarti negara kita ya begitu. Iya Pak. Oke. Terakhir, pertanyaan terakhir. Menurut Anda, apakah dunia saat ini damai saja? Atau sebaliknya? Ada yang damai, ada yang tidak. Ada yang damai, ada yang tidak. Yang jawab tidak, kenapa? Silakan. Banyak bencana. Apalagi? Peperangan antar negara. Betul, peperangan antar negara. Apalagi? Konflik. Obat-obatan terlarang yang masuk di negara Pak. Ya, itu yang membuat tidak damai. Ya. Konflik juga ya. Iya Pak. Konflik antar suku, antar ras, antar agama. Ya, masih ada ya termasuk masih terjadi ya, masih sering terjadi di negara kita. Konflik antar ras, antar suku, antar agama. Nah, nanti kita belajar bagaimana untuk menghadapi itu ya, biar kita hidup saling berdamai. Jadi kita bisa menerima kebinekaan global. Dilihat lagi PPP-nya, di situ ada aktivitas. Sejak dahulu kala manusia bermigrasi dari tempat asalnya menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang lebih Baik. Jadi di sini dari dulu itu manusia sudah bermigrasi ya dari tempat asalnya ke tempat baru. Apa tujuannya? Jadi apa tujuannya orang itu bermigrasi dari tempat asalnya ke tempat yang baru? Untuk memenuhi kebutuhan. Untuk apa lagi? Mencari kehidupan yang Untuk ya betul, untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Itu ya, itu salah satu alasannya. Ya, kalian juga nanti kalau kalian sudah lulus dari SMA, pasti kalian pilih saya mau lanjut di mana, mau kuliah di mana ya. Itu tujuannya pasti salah satunya untuk mencari hidup lebih baik. yang lebih baik ya. Tuh. Oke, selanjutnya lihat lagi PPT-nya. Ini ada aktivitasnya lagi. Selama berabad-abad, manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan dengan damai. Ya. Dulu ya, tapi sekarang ya banyak terjadi konflik antar negara, konflik politik, konflik antar ras. Ya. Nanti kita analisis kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana kita memberikan solusi ya. Itu ada aktivitas. Nah sekarang kita bermain games ya. Jadi ada P-nya, dilihat itu PPT-nya. Namun masih ada pemimpin negara dan kelompok yang anti pendatang. Ya Pak. Contohnya yang anti pendatang di negara Korea mana? Utara. Ya. Ya Korea Utara betul. Tidak boleh tidak diizinkan dari ya. Terus apa lagi? Yang anti pendatang. Amerika termasuk tidak? Ya. Amerika itu ada diskriminasi, jadi hanya kulit putih saja. Kita itu didiskriminasi di sana. Ya, itu masih terjadi. Oke, sekarang ini ada games. Dilihat di PPT-nya di situ. Iya Pak. Bisa diklik linknya. Di video Pak. Di atasnya itu gambar Sudah temukan. yang HTTPS sudah ditemukan. Iya Pak. Coba buka games. Saya misalnya ya ini ya.
Coba ini. Terbaca ya, bisa jelas game ini gamesnya games games.pisgen.phc.id. Coba ditulis di Google, buka Google-nya, ya Google Chrome. Silahkan buka Google Chrome-nya. Silahkan buka Google Chrome-nya, tulis ini games.pisgen.id, games.pisgen.id. Masuk. Itu bisa ya, saya sudah coba tadi dan sudah bisa. Nanti dipilih di situ games pendidikan global. Games apa itu? PHC.id. Bisa? Bisa Pak. Ini Bisa Pak. ya, game pendidikan global itu. Ini Pak. Oke, yang lain di Google.com. Iya. Bukan Google.com, Pak. Games.pisgen.id atau pendidikan global. Ini bisa. Ini situ. Ini pun pakai ini. Tidak bisa disamakan. Bisa. Coba ya. Ya, oke, kalau sudah masuk, silakan klik mulai. Belum. Jadi gamesnya itu adalah kalian dicocokkan. Jadi ada gambar orang. Jadi kira-kira ini orang dia dari negara mana? Nanti di sana ada gambarnya game. Oke, itu game peta. Masih hitam. Coba di refresh. Di maklumat. Oh, ini sudah bisa. Ini bisa masuk. Ini banyak. Iya. Nah, nanti kalau ada gambar orang tuh, Iya Pak. nah, nanti diseret. Tunggu Pak saya. Jadi kira-kira ini orang dari negara mana? Nanti diseret ke ini. Bisa ya? Bisa ya Pak. Bisa. Misalnya ini dari negara saya anggap sini dia salah, langsung kembali. Bisa? Dia bisa. Iya Pak. Ya langsung main saja. Dia tadi ini dia salah cocokkan. Oh iya Pak. Kalau salah nanti kembali, kalau benar nanti bunyi. Ah? Bisa. Bisa? Ini kalau mau ini bisa tidak? Iya, nanti coba diklik. Nah, kalau benar berarti
kasih lagi. Ini bisa. Ya, dengan sekolah yang jelek. Ya, silakan dinaikkan, dia dicocokkan. Dinaikkan ini dari bukan itu yang global. Jadi silakan mainnya dicocokkan. Main dari kira-kira siapa yang menang duluan ya? Sudah? Betul semua? Oh, oke. Gabung samanya saja sama yang lain. Iya, ada yang sampai dibakar. Kan ada yang selamat tadi, bukan dia selamat oh iya. Jadi kelompok 4 yang duluan, silakan kelompok lain. Kelompok 3 bisa toh? Ya silakan. Karena itu kelihatan dari bajunya, dari mukanya. Iya. Kalau sudah boleh kembali. Ada tulisannya berhasil tidak? Sudah, Pak. Oke. Ini sudah berhasil. Jadi memang ada yang kosong, karena itu jadi yang juara 1 tadi kelompok 4, kemudian ini tadi ya, kelompok 2, kelompok 3, ini kelompok 1 belum proses. Kalau sudah ada yang teman yang bisa gabung sama temannya saja. Oh ya, sudah. Ya silahkan dipilih orang apa, dari bajunya, dari mukanya. Oke, kita tunggu dulu yang belum ya. Gimana kalau satu sudah? Oke, sambil dikerja garisnya, kita lanjut ya. Di slide berikutnya ada refleksi. Lihat kelompok 1, 2, 3, dan 4 refleksi. Di bawahnya tadi games. Nah, silakan naikkan bukunya. Buku sama pulpennya. Dinaikkan buku sama pulpennya. Diskusi ya. Diskusi. Mungkin satu orang saja yang menulis. Nanti diskusi. Jadi yang menulis siapa? Yang lainnya memberikan masukan, pendapat, ide. Jadi yang didiskusikan itu ini ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama nanti ditulis di bukunya diskusi bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya dan tidak ada migrasi. Kira-kira apa jawabannya kalian? Silakan diskusi. Terus yang kedua, apa disebut dengan penduduk asli?
Terus yang ketiga, jika Anda adalah seorang yang memiliki wewenang, apa kebijakan Anda tentang ini? Bagaimana agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai? Ya. Jadi misalkan kalau kalian anggota DPR yang bisa membuat kewenangan, kira-kira bagaimana agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai? Atau kalau Anda jadi presiden ya? Oke, silakan dijawab, didiskusikan. Satu orang saja ditulis, yang lainnya diberikan masukan, yang lainnya. Nanti dibacakan hasilnya. Waktunya mungkin 15 menit saja ya. 15 menit, silakan diskusi. Ya, 15 menit dari sekarang. Jadi nomor satu itu bagaimana jadinya jika manusia hanya boleh punya demokrasinya, tidak boleh ada demokrasi. Apa yang terjadi kira-kira? Dan yang lainnya dibantu cari jawabannya ya. Satu orang saja ditulis. dibacakan hasilnya.
Apa disebut dengan bentuk asli? Bentuk asli seperti apa? Apa itu ya definisinya? Jadi nanti kayak ini kalian disuruh untuk bikin aturan ya, aturan atau kebijakan bagaimana supaya manusia itu bisa hidup berdampingan dengan damai. Jika kalian adalah seorang presiden atau anggota DPR, legislator ya, aturan-aturan apa yang kalian bikin agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai, tidak ada kekerasan, tidak ada konflik, tidak ada keterangan ya.
menit? Ya kan. Punya. Sudah? Gimana? Sudah, Pak. Bisa dibacakan? Bisa, Pak. Bacakan saya ya. Oke, dari kelompok 1 mungkin. Ini yang pertama, bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya, tidak boleh ada migrasi? Apa jawabannya? Hasil diskusinya apa? Ya, silakan berdiri satu orang di sana saja. Ya, silakan dibaca. Hai, ya, harus berani satu orang. Coba pilih. Nanti ganti-gantian. Ya, silakan berdiri. Dikasih keras ya. Ayo. Dibaca dulu lagunya, pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Jawabannya apa? Bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya, tidak boleh ada migrasi? Oke, jawabannya. Kita dengar artinya temannya. Iya, Pak. Apa jawabannya? Ya. Dapat membantu melindungi kekurangan tenaga ahli, adanya penanaman modal asing yang dapat mempercepat pembangunan, adanya pengembangan ilmu dan teknologi dapat mempercepat ahli teknologi, dapat menambah rasa solidaritas antar bangsa. Sudah? Ya, sekarang dibaca nomor 2. Dikasih keras ya. Apa yang disebut penduduk asli? Penduduk asli merupakan warga asli suatu tempat yang lahir dan hidup di daerah tersebut dan mencari nafkah serta berdomisili di daerah tersebut. Sementara penduduk pendatang ialah sekelompok manusia yang melakukan perpindahan ke suatu wilayah dan tinggal serta beradaptasi dan berinteraksi dengan penduduk asli. Langsung nomor 3. Jika Anda adalah seorang yang memiliki wewenang, apa kebijakan Anda tentang ini? Bagaimana agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai? Pertama, Ya. sadari bahwa kita bangsa beragam dan beragama, bersikap ramah dan bersatu terhadap sesama, tolong menolong tanpa pamrih kepada yang membutuhkan, toleransi dalam menjalani hubungan horizontal, jalin silaturahmi dan Sudah? Kita boleh kita berikan tentang kedua. Oh, ini kelompok 2. Dikasih keras ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom dan om swastiastu. Pagi, Om Swastiastu. Oke, saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi, jawaban hasil diskusi kami. Langsung saja yang pertama, pertanyaannya, bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya, tidak boleh ada migrasi? Jawabannya, jika tidak ada migrasi, maka manusia tidak akan mengalami hidup yang lebih baik, tidak sulit untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, dan tidak bisa melihat dan menerima budaya lain, serta tidak bergaul dengan manusia dari tempat asal lainnya. Jawaban yang kedua akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, saya akan membacakan hasil diskusi nomor 2. Pertanyaannya, apa yang disebut penduduk asli? Penduduk asli merupakan warga asli atau suatu tempat yang lahir dan hidup di daerah tersebut dan mencari nafkah serta berdomisili
kebijakan Anda terhadap tentang ini, bagaimana manusia bisa hidup berdampingan dengan damai. Jika saya memiliki wewenang, saya akan mengadakan migrasi agar masyarakat dapat menerima dan berbaur dengan budaya baru atau budaya yang lain, agar terciptanya Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Cara agar manusia berdampingan dengan damai adalah sadari bahwa kita bangsa beragama dan beragam, bersikap ramah dan santun terhadap sesama, tolong-menolong tanpa pamrih, toleransi dalam menjalani hubungan personal, dan yang terakhir jalani silaturahmi. Sekian dan terima kasih. Kita akan ya, silakan berdiri. Baik, saya dari Bumi juga akan membacakan hasil diskusi kami tentang tugas ini. Pertanyaan pertama, bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya dan tidak boleh ada yang bermigrasi? Yang pertama, akan terjadi kepadatan penduduk. Yang kedua, kita tidak akan menerima hal baru. Yang ketiga, kita tidak akan merasakan indahnya dan warna-warninya dunia ini. Nomor dua, apa yang disebut dengan penduduk asli? Penduduk asli merupakan warga asli suatu tempat yang lahir dan hidup di daerah tersebut dan mencari nafkah serta berdomisili di daerah tersebut. Yang ketiga, jika Anda adalah seorang yang memiliki wewenang, apa kebijakan Anda tentang ini? Dan bagaimana agar manusia bisa berdampingan dengan damai? Jika saya adalah seseorang yang mendapat memberi wewenang, saya akan memberikan peraturan. Yang pertama, tidak boleh ada yang membeda-bedakan satu sama lain. Apabila terjadi konflik karena saling membeda-bedakan satu sama lain, maka mereka akan mendapat denda dan sanksi. Tidak boleh ada yang merasa dirinya lebih hebat dan kuat dibanding yang lain. Selanjutnya, menghukum orang sesuai tingkat kesalahannya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu buat. Terakhir, silakan satu orang berdiri wakilannya. Gas keras, ya. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi dari Murko saya. Yang pertama, bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya, tidak boleh ada migrasi? Manusia tidak akan bisa mengubah hidupnya menjadi lebih baik karena tidak ada pemasukan yang lebih banyak dari tempat asalnya. Yang nomor dua, apa yang dimaksud penduduk asli? Penduduk asli adalah orang yang lahir di tempat itu dan ber-KTP penduduk. Yang nomor tiga, jika Anda adalah seorang yang memiliki wewenang, apa kebijakan Anda tentang ini? Bagaimana agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai? Yang pertama, sadari kita bangsa beragam dan beragama, bersikap ramah terhadap sesama, tolong-menolong bagi yang membutuhkan, menjalin silaturahmi, toleransi dalam menjalin hubungan horizontal. Sekian dari kelompok saya, terima kasih. Semua ya, jadi semua jawabannya sudah full ya. Nah, tadi yang mau saya soroti di sini adalah mengenai apa yang disebut dengan penduduk asli. Nah, sebenarnya tidak ada yang 100% murni dari penduduk asli. Misalnya, kalian orang Indonesia, kita orang Indonesia, itu sebenarnya tidak ada, ya, kita campuran. Kalau kita tes DNA, itu di DNA kita itu akan ada darah-darah, berapa persen darah Indonesia, berapa persen darah Timur, darah Barat, dari Tiongkok, itu ada ya. Jadi sebenarnya kita tidak 100% murni, ya. Jadi kita gabungan dari bangsa-bangsa. Nah, terbukti dengan ada video dari YouTube dan juga Sikap itu melakukan tes DNA, ternyata ya, silakan boleh ditonton sendiri. Dibuka lagi slide-nya, slide berikutnya. Itu dengan alat tes DNA kita akan sadar bahwa ternyata di darah kita ada unsur beragam bangsa. Video di bawah ini menyadarkan kita bahwa ada ras yang 100% murni. Semua adalah gabungan dari berbagai bangsa. Pada akhirnya kita akan terhubung pada sumber yang sama. Silakan ditonton videonya, diklik linknya kemudian dilihat. Ya. Linknya di bawah. Ditonton sama-sama.
nonton di videonya. Dan itu kesimpulannya, apa yang dilihat tentunya ditentukan. Jadi satu orang yang catat disebutkan apa yang dilihat.
Bagaimana, sudah? Sudah Pak. Bisa disimpulkan? Bisa Pak. Belum mulai? Di belakang sudah? Oke, sudah ya? Oke, mau dulu siapa? Mungkin ini ya, kelompok 2, silakan. Kelompok 2 dulu. Ya, mewakili semuanya. Silakan. Apa kesimpulannya setelah menonton video tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 2 untuk membaca kesimpulan dari kelompok kita tidak memilih pendidikan di Indonesia karena walaupun kita lahir dari orang tua yang bernegara Indonesia dan lahir di Indonesia, kita tetap memiliki campuran darah dari bangsa lain. Contohnya seperti yang tergambar di video, di mana darah bangsa lain tanpa kita sadari lebih besar dari darah bangsa tempat kita lahir. Namun hal itu tidak mengurangi rasa cinta kita terhadap Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu buat. Oke, ada yang mau lagi? Yang mau? Silakan, kelompok di belakang. Walaupun tidak semua ya, kalau kita saja satu lagi, kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok saya. Jadi dapat disimpulkan bahwa penduduk asli bukan hanya negara Indonesia. Melalui tes DNA dapat diketahui dari daerah apa saja yang terdapat di dalam tubuh. Sekian terima kasih. Ya, masih ada yang mau tidak? Atau sama semua, sama saja? Ini kayaknya mau. Kelompok 3 ya, silakan. Kalau Indonesia saya lihat kayaknya kalau gitu seperti mau, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya terwakilan dari kelompok 3 akan membacakan kesimpulan dari video tersebut, yaitu kesimpulannya di wilayah Indonesia ini tidak ada satupun yang 100% berdarah Indonesia. Pasti ada campuran darah lain di setiap orang. Sekian dan terima kasih. Jadi intinya, jadi pasti selama ini kalian pikir kalau saya orang Indonesia. Iya Pak. Jadi ternyata setelah kesehatan, ternyata kita campuran dari bangsa-bangsa lain. Mungkin orang tua kita, orang tua saya, orang tua kalian, mungkin dari orang Indonesia. Tapi kan kita tidak tahu yang di dahulu-dahulunya ya, dari nenek moyangnya kita ya. Mungkin dari bangsa Eropa, mungkin dari bangsa Amerika, dari bangsa Cina kan tidak tahu. Ya, jadi itu. Jadi sebenarnya kita campuran ya. Ya. Itu konsep yang pertama. Artinya kita kesatuan yang berbeda. Jadi tetap kita kesatuan tapi berbeda ya. Bukan kesatuan yang berbeda. Oke, konsep yang kedua. Coba lihat lagi slide berikutnya. Ragam manusia, ragam bangsa dan ragam manusia. Di situ ada datanya 7,7 miliar kurang lebih jumlah beraneka ragam manusia menghuni dunia yang indah ini. Jadi yang beragam itu bukan cuma tumbuhan, bukan cuma hewan yang beragam, tapi kita manusia beragam. Ragam bangsa. Nah, ragam bangsa di sini kurang lebih ada 1.500 bahasa etnik dan nasional digunakan bercakap-cakap penduduk di dunia. 5 benua yang kurang lebih 197 negara dan kurang lebih 4.200 agama dan kepercayaan yang dipeluk oleh manusia. Ya. Jadi ini kalian bisa baca datanya ya melalui Instagram yang ada linknya di atas. Bisa coba diklik linknya Instagram. Ada semua Instagramnya kok? Ada Pak. Coba diklik itu linknya www.instagram.com. Itu langsung terhubung ke Instagramnya. Diklik linknya yang di atas itu www.instagram.com. Apa yang muncul di situ? Indonesia memiliki 718 bahasa berikutnya demokrasi dan beberapa negara. Ya. Jadi itu ya konsep kedua, ragam manusia, ragam bangsa dan ragam bahasa.
Ada yang tahu bahasanya terima kasih dari berbagai negara? Saya Pak. Ya, coba ya. Korea, Kamsahamnida. Oke. Kalau Jerman, Danke. Ya, oke. Terus saya Pak. Kalau Cina, Jepang. Jepang apa? Mas. Oke. Ya. Indonesia, terima kasih. Minta maaf dari berbagai negara. Oh. Ada yang bisa? Sorry. Bahasa Inggris. Apa lagi? Ada di mana Pak? Dari Korea. Korea apa? Kamsahamnida. Maaf. Terima kasih nih, Pak. Iya. Iya nih. Oke. Iya. Ya, apa? Apa Thailand? Apa itu artinya? Minta maaf. Biasa ya. Ada lagi tidak? Kalau Korea apa? Iya nih. Kemudian tadi sudah. Indonesia Ya. Arab Pak katanya. Ya, simbol juga, simbol. Kalau ini artinya apa? Oke. Nah, dari kalau negara itu beda artinya. Nah, bisa dilihat di PPT-nya. Kalau ini oke Amerika. Kalau Brasil itu hinaan justru. Kalau orang Brasil itu dibikin hinaan. Kalau Inggris oke juga. Kalau Rusia kosong. Kalau Jepang uang. Nah, kalau Jepang, ya kalau kalian kita orang Jepang kalau begini berarti uang ya. Kita tahu apakah kalian minta uang atau apa ya? Ini namanya uang. Kalau orang Jepang, kalau kita penting oke ya. Inggris oke. Tapi dari negara lain itu beda, ya. Jadi kalau kalian punya DJJ suatu saat nanti berkunjung ke negaranya orang, lalu itu kalian pelajari budayanya supaya kalian tidak salah ya. Oke, konsep yang ketiga, keragaman tingkatkan kecerdasan. Jadi justru keragaman itu bisa tingkatkan kecerdasan. Di sini apa? Keragaman pemikiran, pandangan, dan pergaulan akan memperkaya cara kita dalam berpikir dan bijak dalam bertindak. Itu tadi ya, semakin banyak ilmu kalian tentang keragaman, ya semakin bijak juga kalian dalam bertindak. Orang yang memahami keragaman budaya akan lebih menghargai dan berempati terhadap budaya lain. Itu jadi penting untuk kita untuk memahami keragaman budaya, ya. Jadi kita bisa berempati, ya, tidak saling diskriminasi, tidak saling menjelek-jelekan. Itu penting kita memahami keragaman. Lanjut konsep 3, lihat lagi PPT-nya. Konsep ketiga adalah keragaman tingkatkan kecerdasan sama tadi ya. Nah ini ada video. Jadi silahkan ditonton lagi videonya. Jadi ini video itu menunjukkan, jadi video animasi ya, video animasi itu ada dua orang yang berbeda, hijau dan hijau. Nah, hijau dan hijau. Nantinya akhirnya itu endingnya itu akan apa ya? Akan nampak jelas siapa yang sukses ya antara hijau dan hijau. Silakan dilihat ditonton videonya, diklik linknya. Yang Bitly, ini bawah Bitly hijau. Bitly hijau. Ya silakan saksikan videonya. Nanti disimpulkan lagi ya, ini kalau jelas saja. Ini contoh sama-sama.
Oke, bisa disimpulkan? Bisa. Yang lain digerakkan? Bisa ya? Kalau ini Pak, kami sampai jam 9 saat ini. Nggak sabar. 1 menit lagi. Jadi boleh intisarinya saja apa pelajaran apa yang bisa kalian dapat dari video ini. Jadi mesti panjang ya. Ya Pak. Panjang apa berarti hebat. Oke, sudah ya? Ya, silakan. Yang siapa yang mau duluan? Mana? Oke, silakan. Nomor 2. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kesimpulan dari video yang kami tonton tadi, yaitu bergaul dengan luas menguntungkan untuk membuka wawasan kita dan kita lebih banyak peluang untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan lainnya. Maka jangan cari nyamannya saja, ayo keluar dari zona nyaman untuk menjadi remaja yang berpengalaman dan berwawasan luas. Sekian dan terima kasih. Tangan dulu. Ada lagi yang mau? 1, 4, 3, ya 4, silakan. Masih kan ya, silakan. Jadi harus pede, silakan. Baik, dari video tersebut, pelajaran yang dapat kami ambil adalah jika berteman jangan hanya dengan yang sesepuh dan seagama, karena kesuksesan didapat dengan adanya pengetahuan luar yang luas. Ada lagi yang mau? Perwakilan. Ya, silakan kelompok 3. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil dari video yang kami tonton tadi. Pelajaran yang kami dapat yaitu apabila ingin sukses bersikaplah seperti Ijam yang mau berteman atau bergaul dengan siapapun dan menghargai satu sama lain. Mulai dari sekarang. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Bagaimana? Bisa mau? Bisa? Enggak? Ya, enggak apa-apa. Jadi itu ya. Jadi ya intinya kalau kalian mau sukses di abad sekarang, ya kalian harus pandai-pandai bergaul ya. Keluar dari zona nyaman. Jangan cuma mau berteman dengan teman satu kampung, teman satu kelas, teman satu sekolah, tapi cari pengalaman di luar sebanyak mungkin. Ya, cari koneksi. Jadi itu yang dibutuhkan. Salah satunya itu koneksi. Jadi nggak link. Kalau kalian cuma itu saja temannya ya,
tidak bisa berkembang. Jadi kalau mau maju ya harus jalani bergaul ya, keluar dari zona nyaman. Yang tadi di videonya toh kan keluar dari Zona nyaman. jadi semakin banyak bergaul, semakin banyak keluar pengetahuan. Itu yang dimaksud dengan keragaman, tingkatkan kecerdasan. Konsep keempat, lihat lagi. Nah, konsep keempat ini kita bicara tentang kerentanan. Ya, kerentanan. Separuh responden di banyak negara Eropa merasa terancam oleh para pendatang kaum imigran. Hasil studi Universitas Bielefeld. Ya. Mungkin bisa diklik dulu linknya, dibaca hasil studinya apa. Yang diklik di bawah. Coba dibaca dulu sebentar saja. Baru nanti disampaikan. Sudah bisa? Oke, ada yang bisa baca satu orang? Oke, silakan. Indonesia adalah negara dengan identitas budaya, etnisitas dan agama yang beragam. Di tengah-tengah keberagaman identitas tersebut, khususnya identitas agama dan keyakinan, masih banyak terjadi praktik intoleransi baik yang dilakukan oleh negara maupun masyarakat sipil, termasuk di dalam organisasi masyarakat. Berdasarkan laporan tahunan kemerdekaan beragama dan berkeyakinan KBB dan Politisasi Agama 2017, Wahid Foundation WF, tercatat ada 213 peristiwa intoleransi yang terjadi sepanjang tahun 2017. Pada kasus-kasus intoleransi tersebut, perempuan dan anak perempuan merupakan kelompok yang rentan menjadi korban karena identitas agama. Oke, itu ya. Jadi ternyata masih banyak kasus-kasus intoleransi ya. Jadi itulah pentingnya kalian itu memiliki wawasan tentang kebinekaan global ya, yang bisa menghargai perbedaan ras, suku maupun agama. Karena ternyata masih banyak intoleransi. Apa itu intoleransi? Kan ada toleransi, ada lawannya intoleransi. Toleransi itu apa? Ya, menghargai satu sama lain. Kalau intoleransi, kalau ada kata ininya, Tidak menghargai. tidak menghargai ya. Jadi itu lawannya dalam katanya. Oke, lanjut ke konsep keempat, nasi kerentanan. Oke, bisa dibaca lagi ceritanya yang Kompas ID. Oke, siapa yang mau baca ini? Yang di belakang. Kelompok 3 mungkin, atau kelompok 4 atau kelompok 1. Bisa dibuka? Kompas ID yang linknya di sini di bawah. Di Amerika Serikat terjadi peningkatan tindakan intoleran, di bawahnya itu ada DPS. Kompas ID bisa dibuka? Coba dibaca dulu ini kelompok 3. Apa isi ceritanya? Dibaca keras. Ya, silakan. Yang lain dengar, tetap simak di HP-nya masing-masing. Toleransi dan masa depan Amerika. Penguasa adidaya menguasai wilayah luas dengan penduduk beragam. Untuk meraih dan mempertahankan dominasi global dibutuhkan manajemen toleransi yang mampu. Intoleransi merebak di sejumlah tempat di Amerika Serikat. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan tindakan intoleran seperti kasus Meter dan kekerasan terhadap warga keturunan Asia. Berbagai penelitian menggunakan argumentasi kekuatan nyata seperti kekuatan militer, ekonomi, serta kepemimpinan untuk menganalisis bangun dan jatuhnya negara. Profesor dari Yale Law School ini dalam bukunya Day of Empire How Dikasih keras. and why they fell. Double die 2007. Ketika meminjam Joseph Hartford and Software bahwa Hartford ditopang oleh sokong guru toleransi, ini di dalam kurung Software merupakan faktor penting untuk
Oke, jadi apa yang itu dideritanya? Kasus-kasus intoleran ya. Jadi itu yang tantangannya kita hadapi sekarang ya, intoleran, tidak menghargai. Jadi ternyata masih banyak sekali ya. Jadi itulah pentingnya kita memiliki wawasan kebinekaan global, biar bisa menghargai global, bisa menghargai perbedaan yang ada. Ya, begitulah. Oke, lanjut. Nah, ada lagi di sini konsep keempat. Mungkin bisa dibaca lagi ya. Di akses anunya lagi linknya. Ratusan ribu orang Rohingya meninggalkan negaranya untuk menyelamatkan diri dari serangan ekstremis India. Di bawahnya itu ada bukti. Dibaca dulu ya Pak. Oke, siapa yang tahu? Kelompok 4, kelompok 1. Ya, dibaca kelompok 1. Didengar ya, sambil dilihat mungkin yang masing-masing. Dikasih keras. Bitly, di akses dulu linknya. Silakan. Ya. Yang ratusan ribu orang Rohingya, yaitu di bawahnya ada link. Sudah dibuka? Ya itu yang dibaca coba. Dikasih keras. Silakan. Pada Agustus 2018, sebuah komite PBB mendapat laporan bahwa hingga 1 juta warga Uighur dan kelompok Muslim lainnya ditahan di wilayah Xinjiang Barat. Dan di sana mereka menjalani apa yang disebut program rehabilitasi atas kebijakan bebas. Pemerintah Cina membantah investigasi PBB. Cina dirikan karena rahasia untuk mendidik umat Muslim itu. Cina bantah menahan 1 juta warga minoritas Muslim itu. Muslim itu di Cina persekusi melalui kampanye pendidikan kembali. Masa demo kedubes Cina turut hentikan persekusi Muslim itu. Pemerintah Cina membantah tudingan kelompok-kelompok HAM itu. Pada saat yang sama, ada semakin banyak bukti pengawasan opresif terhadap orang-orang yang tinggal di Indonesia. Berikut sejumlah hal yang perlu Anda ketahui tentang suku hijau kelompok minoritas Islam di Cina. Sudah? Ya. Apa itu Rohingya? Kalau dibaca ini artikannya, jadi bertanya. India Pak. Rohingya itu ya salah satu warga Muslim yang ada di India. India. Dan mereka mendapat sikap intoleran dari, kalau dibaca tadi apa? Ya intinya mereka mendapat sikap diskriminasi ya, intoleran dari masyarakat mayoritas ya. Karena ini Rohingya itu minoritas ya dalam suatu daerah. Mereka mendapat perilaku yang tidak sewajarnya ya, intoleran. Oke, lanjut lagi. Masih semangat tidak? Masih Pak. Masih ya. Oke, ini dibaca saja konsep keempat yang terakhir. Iya Pak. Karena banyak konsep empatnya, kerentanan. Nah ini tentang perilaku intoleran atau diskriminasi terhadap kaum perempuan. Oh, berarti tadi aku baca. Ya mungkin satu orang bisa dibaca dulu. Ya. Dibaca saja itu. Perempuan di seluruh dunia rentan jadi korban kekerasan. Yang ada gambarnya di samping sebelah kanan. Kenapa kembali terus kan? Iya. Iya Pak. Kembali. Iya Pak. Tidak, itu memang konsepnya. Iya, itu. Perempuan di seluruh dunia rentan jadi korban kekerasan. Oke. Laporan baru dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan 1 dari 3 perempuan di seluruh dunia menjadi korban kekerasan seksual atau fisik selama hidup mereka. Pemerintah di seluruh dunia diminta untuk mencegah kekerasan dan meningkatkan layanan bagi korban, terlebih lagi dengan adanya pandemi virus corona. Oke, sudah ya. Jadi itu ya.
Jadi tantangannya kita ini dalam menghadapi kebinekaan itu ya kekerasan terhadap perempuan ya. Ada yang Ya. Kenapa kalian terjadi korban kekerasan ini perempuan? Lagi dianggap lemah, Kak. Ya betul, karena dianggap lemah ya. karena Jadi mereka rentan terhadap kekerasan atau intoleran, sikap diskriminasi. Oke, lanjut saja konsep kelima. Kunci sukses abad ke-21. Di situ ada 4C. Jadi kalau kalian mau sukses di abad sekarang, di abad 21 ini, kalian harus memiliki 4 ini. Yang pertama kreativitas, yang kedua communication, komunikasi, yang ketiga adalah critical thinking, berpikir kritis, dan yang keempat adalah kolaborasi atau kerjasama ya. Jadi itu kunci sukses di abad 21. Oke, tiba saatnya kita di penghujung ya. Di penghujung ada aplikasi penyerapan. Jadi penerapannya ini coba kalian belajar toleransi dari berbagai negara. Kita pilih saja opsi 2 ya. Karena opsi 1 itu adalah menggunakan aplikasi chat. Ada gunakan aplikasi chat di sini? Aplikasi chat global selain WA. Saya Ya. pakai apa? Iya Pak, tata. Yang ya Snapchat, Ini apa? Bigo, Iya gitu. ya Bigo lain. Apa yang televisi? Yang Omen TV. itu Omen TV ya. Kalian tinggal pilih negaranya. Kalian bisa bertemu dengan orang dari berbagai negara ya. Tapi kita lakukan yang opsi kedua saja. Nah opsi kedua itu ya sebenarnya penting juga itu ya. Artinya jangan berpikir negatif. Kecuali kalau memang niatnya kalian negatif, ketemu kenalan sama orang untuk ya hal yang tidak diinginkan ya. Ya kita lakukan opsi kedua saja. Nah opsi kedua ini coba kalian identifikasi di tubuh kalian barang-barang yang kalian gunakan. HP dari mana? Cina. Samsung dari Korea. Ya. Oh, Korea saya Pak. Ada dari Samsung di sini? Saya. Dari Korea ya. Dari Samsung apa? Vivo dari apa? Dari negara mana? Nah, coba jelasin dari negara mana? Xiaomi Xiaomi dari dari Cina ya? Tidak ada yang pakai Xiaomi. Apa HP-nya? Orang kejadian itu dari mana? Saya di Google dari mana? Oke, selain HP, kendaraan. Apa bedanya motor kalian? Dari apa motornya? Honda. Honda. Dari mana Honda? Dari Alex. Honda dari Jepang. Ya. Suzuki. Yamaha. Ya. Honda itu dari Jepang ya. Toyota, coba di browsing di Google-nya. Toyota, Jepang. Honda, sudah tadi ya? Kalau Toyota dari Jepang Pak. Ya, itu Toyota dari Jepang. Jepang. Saya Koba. Apa dari mana? Coba lagi ke HP. Tiongkok. Cina ya? Cina. Cina. Oke. Jadi itu ya. Jadi ya harusnya kita memiliki sikap toleransi karena kita nih ternyata barang-barang yang kita miliki hanya sedikit dari Indonesia. Iya Pak. Bahkan tidak ada ya. Apa dari Indonesia yang ada? Apa? Panci. Rata-rata hanya seperti ya dari negara luar ya. Kendaraan dari negara luar. Iya Pak. Harusnya kita punya sikap toleransi ya. Jadi itu. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang bisa sampaikan bisa diaplikasikan di dunia nyata ya. Amin. Untuk kalian juga agar bisa sukses di masa depan. Amin. Yang penting itu wawasan kebinekaan global ya, menghargai perbedaan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.